Oke, welcome to my big channel. Kembali lagi di Ian 9 titik. Tentunya masih membahas mengenai peluang usaha. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai peluang rumah makan di Kabupaten Maluku Barat Daya ini ya tentunya. Nah, yang sekarang yang kita bahas tentang mengenai jajanan atau sejenisnya lah gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana, jangan lupa untuk subscribe. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah yang kedua ya. Jadi di video yang pertama itu saya membahas tentang peluang rumah makan, dan yang kedua ini saya akan membahas tentang jajanan-jajanan yang ada di sini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat peluang apa aja yang bisa di sini atau enggak gitu. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya di video saya yang pertama itu untuk komen-komen ya, biar saya bisa kembangin videonya apa informasi yang bakalan saya cari di sini gitu ya. Oke, mengenai jajanan di sini. Oke, kita bergerak dari apa nih dulu? Oke, jajanan yang sedikit berat ya. Yang pertama, bakso atau mie ayam. Oke. Nah, di sini bakso dan mie ayam itu harganya itu satu porsi itu 30 apa 35. Nah, kalau 35 itu pakai telur ya. Kalau nggak salah, ada yang 20 gitu. Jadi kalau dirata-ratain ada 20, ada 30, ada 35. Jadi tergantung teman-teman. Tapi setelah saya lihat di sini ya, yang jual bakso itu bisa dihitung. Beda kita sama di Jawa sana, yang jual bakso itu banyak. Nah, kalau di sini itu yang jual bakso itu, biar saya hitung ya, 1, 2, 3. Nah, di ibu kota kabupaten cuma 3, bayangin. Dan yang paling enak menurut saya itu cuma 1 ya, yang menurut saya, yang nggak tahu yang lain ya. Nah, di yang satu ini harganya 20.000 dan menurut saya itu enak ya. Terus yang jadi pertanyaannya, bagaimana peluang orang makan bakso di sini gitu ya. Nah, ya tergantung ke lidah ya. Nah, kalau yang saya sebut enak ini ya menurut saya selalu ada yang beli gitu ya, selalu ada, tapi nggak seramai yang di kota-kota lain. Kalau di kota-kota lain kita lihat kalau yang jual bakso itu kan sampai kadang ngantri nunggu lama gitu ya. Pokoknya inilah. Tapi kalau di sini agak lengah-lengah gitulah, karena emang gimana ya, kita harus membagi penghasilan kita itu untuk kebutuhan makan, kemudian untuk jajan gitu. Jadi mungkin peluang untuk jajan itu kurang karena di samping kebutuhan pokok yang mahal, ya begitu kita harus membagi-bagi. Jadi untuk jajan peluang itu kurang. Nah, terus di sini kan bakso sekitar 20.000 atau 25.000 bahkan sampai 35.000. Nah, bagaimana rasanya? Ya, rasanya ada yang enak, ada yang enggak ya, tergantung yang jualnya. Nah, yang kedua, mie ayam. Nah, di sini itu belum nemu mie ayam yang persis kayak di Jawa. Kayak mie ayam Banyumas, mie ayam apalagi tuh ya. Yang menurut saya belum ada. Jadi di sini tuh mie-nya itu diambil kayak mie yang sudah kayak dikering. Bukan kering, jadi kayak udah basah. Jadi mie-nya itu nggak direndam ya. Kalau kita di Jawa kan dimasak dulu, kayak direndam dulu, habis itu nanti kita olah. Nah, kalau ini nggak, diambil mie-nya, taruh kuah, terus mau bakso, mau apa, taruh, udah jadi begitu. Jadi mie-nya kadang-kadang emang jadi kurang sesuai ekspektasi lah. Nah, kalau teman-teman punya peluang buat mie di sini, silahkan gitu ya, ada peluang. Terus mengenai bahan baku, kalau di sini setahu saya yang jual daging sapi itu nunggu ada yang potong gitu. Jadi emang di sini banyak sapi, tapi kayak untuk pemotongan tiap hari itu nggak ada kayaknya. Jadi harus ada kayak jadwalnya nih. Mungkin kayak udah janjian nih, semua pedagang mau potong ya potong gitu. Jadi koreksi saya kalau misalnya salah ya. Mungkin ada orang-orang yang asli sini mungkin yang atau yang emang rumah pemotongan di sini, ya koreksi saya kalau misalnya saya. Tapi yang saya tahu sih begitu. Jadi dipotong nanti misalnya minggu ini satu, nanti itu dibagi-bagi mungkin. Jadi penjual ini, penjual itu gitu. Jadi nggak kayak kita kayak di sana itu kita dapat hasil pemotongan hari itu.
Kalau di sini yang di freezer, jadi udah keras nanti gitu. Jadi nanti ketika dipotong nanti masukin freezer semua gitu. Nanti dibungkusin 1 kilo 1 kilo. Nah, terus kita mengenai ini dan paling apa? Nah, kalau teman-teman nanti mau nyari-nyari daun bawang di sini agak susah ya dan mahal. Itu 3 biji apa 4 biji ya 10.000. Bayangin, batangnya tuh batang segini. Jadi untuk jual mie ayam yang berbau-bau daun bawang itu mohon dihindarin ya di sini karena apa? Susah nyarinya. Jadi nanti jangan sampai tekor gitu ya. Terus bakso mie ayam sudah. Nah, kita bahas ke masalah ke jajanan ringan. Oke, kita masuk ke gorengan. Nah, di sini penjual gorengan itu cuma ada 3 ya. 3 penjual gorengan itu. Jadi ada jarak-jaraknya itu sekitar 2 kilo sama 3 kilo. Jadi kebetulan yang jual gorengan ini selalu ramai. Karena apa? Karena nggak ada pilihan. Jadi ya kita bakalan pergi ke situ terus gitu. Karena mau jajan ya cuman jajanan gorengan yang ada gitu. Nah, terus untuk cari bahan baku gorengan ya, contoh misalnya kayak tempe atau tahu, itu sangat sulit di sini. Kalau tempe mungkin masih ada, tapi mahal. Satu gini itu 5.000. Satu gini nih, pendek nih, 5.000. Nah, jadi bayangin saja kalau jadi yang segini itu agak besar sedikit itu 15.000. Jadi di sini itu harga gorengan itu satu bijinya itu 2.000. Jadi ekspektasiin saja ya teman-teman. Teman-teman untung nggak di sini kalau misalnya jual gorengan gitu. Tapi kayak tahu itu ada dengan, kalau nggak salah menurut info sih tahu itu dikirim dari Ambon. Jadi ada beberapa tahu itu mungkin di sini nggak ada pabrik tahunya kalau nggak salah ya. Mungkin setahu saya sih nggak tahu, nggak ada. Tapi mungkin ada kali, mungkin kurang terekspor. Tapi setahu saya itu tahu itu dari Ambon, dan makanya kadang-kadang itu tahunya itu rasanya kayak bau apek gitu ya, karena emang mungkin udah rendaman berapa hari di kapal gitu ya. Nah, terus untuk jajanan gorengan yang ada di sini gorengan itu tahu baso. Nah, tahu basonya di sini itu nggak seperti teman-teman bayang di Jawa harus ada dagingnya segala macam. Jadi yang saya lihat di sini tuh tahu basonya itu kayak aci ditaruh penyedap rasa sapi, udah gitu dimasukin ke dalamnya. Terus di sini tahu isi itu isinya bihun. Nah, kalau di tempat lain kan sayur kol. Nah, kenapa nggak sayur sama kol? Itu karena di sini sayur susah, agak mahal lagi. Nah, makanya alternatifnya diambil bihun. Terus di sini ada molen, kemudian singkong rebus yang digoreng, terus ada ubi jalar, ada pisang goreng. Nah, kalau di sini bahan baku untuk pisang itu paling banyak. Dan yang selanjutnya itu di jajanan yang berikutnya yang mirip ke gorengan itu adalah pisang coklat. Di sini itu cuma satu yang jual dan itu laris bukan main. Karena apa ya? Menurut saya itu pisang coklat itu udah relatif mewah ya, harga 2.000 gitu. Jadi karena mungkin di sini pisang gampang ya, dan itu mungkin hal yang baru mungkin di sini ya, itu paling laris kalau pisang coklat itu. Nah, terus jajanan apa lagi? Nah, kalau teman-teman tanya di sini ada nggak sih semacam sempol, cilok ada. Cilok itu satunya itu 1.000 rupiah. Iya 1.000 rupiah. Dan itu ada 2 pedagangnya, itu pedagang keliling. Dan ada yang namanya Salome. Ya nggak tahu itu Salome itu seperti apa. Rasanya itu kayak rasa tepung ikan gitulah, terbuat dari ikan, dan itu ini. Dan susahnya di sini itu teman-teman, kalau teman-teman misalnya mau usaha gorengan, usaha kayak bakso, naik motor segala macam itu, karena nggak di sini tuh gas itu susah, gas 3 kilo nggak ada. Jadi di sini tuh gas 12 kilo, dan itu harganya kalau nggak salah 400 atau 450 ya. Jadi
bisa teman-teman pertimbangin lah kalau buat jualan ya. Dan di sini tuh rata-rata orang pakai minyak tanah. Jadi mungkin alasannya kayak mie ayam juga nggak diolah seperti itu mungkin karena susah ya gitu. Nah terus selanjutnya itu minyak tanah di sini sering langka ya. Karena kenapa? Karena di sini kan ada yang namanya angin musim barat, musim timur. Jadi ketika angin musim barat itu pasti kapal nggak bisa jalan, bahan baku pasti nyangkut. Terus angin musim timur begitu juga. Oke. Dan terus teman-teman harus pertimbangin lagi di sini bensin itu harganya di sini 16.000 per liter ya. Itu Pertamax ya. Nah kalau Pertalite sini nggak akan ketemu, dan di sini tuh SPBU itu nggak ada ya teman-teman. Jadi kayak pangkalan-pangkalan begitu. Jadi teman-teman harus pertimbangin. Oke, nanti kita akan bahas selanjutnya itu tentang mengenai makanan selanjutnya. Mungkin atau teman-teman mau bertanya di kolom komentar, kira-kira jajanan ini udah ada belum? Ini kira-kira buka ini ada peluang belum gitu kan. Maksudnya teman-teman bisa tanya nanti di kolom komentar ya. Nanti akan saya bahas dan saya akan cari tahu. Oke? Bye bye teman-teman. Sampai jumpa kembali.